kita tuh kadang-kadang kayak balas dendam, Nah, jadi kita tuh hilang kontrol di situ. Banyak makanan yang langsung dalam jumlah yang banyak dengan komposisi nutrisi yang tidak seimbang, langsung menyerap ke tubuh yang sudah sebulan itu terlatih untuk tidak makan siang. Gitu. Kebayangkan Teh Gali ya, kita itu makan efektif selama 1 bulan dengan sedikit makanan kita kenyang. Tapi ketika di hari Lebaran makan banyak dan kebetulan semuanya harus diserap sama tubuh. Jadi gak kebayang kita pegel-pegel langsung. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya di episode ini kita bertemu kembali bersama saya, praktisi pengobatan alternatif Nova Lira Kurniawan, di channel Harmoni Holistik kesayangan kita semua. Nah, di kesempatan ini episode khusus sekali di Hari Raya Idul Fitri. Saya kebetulan ditemani seorang emak-emak pakar pengobatan. Nah, dia adalah salah satu tim saya dan membantu dalam menangani berbagai kasus pengobatan di Lodaya, di Harmoni Lodaya. Oke, saya perkenalkan teman saya ini. Silahkan Ibu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Harmoni pasti sudah mengenal saya, tapi untuk yang baru melihat saya, perkenalkan, saya Gali. Kebetulan saya di Harmoni Holistik sebagai terapis, juga sebagai administrasi administrasi yang menjaga harta. Sebagai penjaga pancaran. Penjaga surga atau penjaga harta? Alhamdulillah hari ini bisa menemani AA mengisi channel ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan bermanfaat ya Ayah. Iya, untuk para sahabat-sahabat sehat dan subscriber semuanya. Oke. Nah, di kesempatan ini tuh Teh Gali, kita itu akan membahas kenapa kok ketika beres Lebaran banyak orang masuk ke UGD. Dari tahun-tahun yang kemarin yang saya analisis itu memang kebanyakan ketika kita lengah di hari Lebaran setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka ketika Lebaran itu adalah momentum kita untuk mengunjungi rumah sakit. Bukan kunjungan keluarga, bukan. Nah, kita bahas. Nih menurut pengalaman Teh Gali, apa saja yang terjadi ketika menjelang Lebaran? Yang Teh Gali ketahui. Kalau menjelang Lebaran kan kita memang udah sebulan penuh berpuasa ya. Kita menahan dari berbagai macam asupan makanan di siang hari ya. Otomatis selama sebulan itu kita tuh sudah didetok ya kan, dari sisa-sisa racun-racun selama 11 bulan itu. Tapi ketika Hari Raya Idul Fitri, kita tuh kadang-kadang kayak balas dendam, Nah, jadi kita tuh hilang kontrol di situ. Banyak makanan yang langsung dalam jumlah yang banyak dengan komposisi nutrisi yang tidak seimbang, langsung menyerap ke tubuh yang sudah sebulan itu terlatih untuk tidak makan siang. Gitu. Kebayangkan Teh Gali ya, kita itu makan efektif selama 1 bulan dengan sedikit makanan kita kenyang. Tapi ketika di hari Lebaran makan banyak dan kebetulan semuanya harus diserap sama tubuh. Jadi gak kebayang kita pegel-pegel langsung. Karena kan kita merasa sayang dan merasa kemarin-kemarin enggak gitu. Jadi kayak wah, mumpung ada gitu. Iya, dan khususnya emak-emak loh, Bu. Kebiasaan emak-emak itu kan bangunnya pagi hari ya, dini hari ya, dan selalu begadang. Bagaimana hal itu ketika misalnya pas hari Lebaran? Apa tidak mengganggu? Ya mengganggu, apalagi kalau pas hari Lebarannya kita tuh kan pasti lebih subuh bangunnya, menyiapkan itu mungkin dari sebelumnya kita udah begadang, menyiapkan masakan untuk keluarga besar, untuk orang tamu-tamu yang berkunjung, itu memang memerlukan tenaga ekstra gitu.
Ya. Jadi memang sahabat sehat kebanyakan di antara kita sudah mungkin menurut saya ya, kebanyakan jam tidur kita di waktu malam tuh kan semakin menurun ya. Iya, betul. Nah, kedua, ketika hari lebaran kita porsir habis-habisan. Akhirnya apa yang terjadi ketika besok paginya? Tepar. Yang kebanyakan itu yang kita tahu itu ya darah rendah ya. Darah rendah. Pencernaan malah jadi kembung dan sebagainya. Ada yang asam lambung, tapi ada banyak juga yang diare. Betul. Karena mungkin kaget, sistem pencernaannya kaget. Betul. Ditambah memang kurang tidur, Pak. Betul. Karena terlalu capek dan tiba-tiba aktivitas di pagi hari ketika lebaran sangat banyak. Sibuk. Jadi sore hari setelah berkunjung ke keluarga, kebanyakan berkunjung ke puskesmas. Karena turun darah rendah ya. Darah rendah tapi gula meninggi ya. Gula tinggi karena kan tiba-tiba kita dapat asupan makan yang manis. Gitu terus santan berlemak. Ya kan? Otomatis gula melonjak tiba-tiba gitu. Kan biasanya siang kita puasa. Jadi banyak kasus ke UGD itu karena apa itu? Karena penyakit apa saja? Sebetulnya karena awalnya pencernaan dulu, tapi karena pencernaan itu berimbas kemana-mana, besoknya ya pegal-pegal, kolesterol naik, asam urat, gula naik, ya itu kan pertamanya karena pencernaannya yang shock gitu. Oke. Nah, kalau untuk mengantisipasi nih masalah-masalah seperti yang tadi, apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan di hari lebaran itu? Satu, mungkin kita harus mengontrol keinginan untuk tiba-tiba makan banyak. Oke, satu. Kedua, usahakan pola makan kita yang mungkin kalau bulan puasa kita suka tajil dulu ya Ayah. Mungkin bisa kita mulai dengan buah-buahan dulu atau hal-hal yang mudah cerna dulu gitu. Jadi jangan langsung yang makanan berat gitu. Kan kalau di bulan puasa kita makannya nggak langsung banyak. Biasanya kita kan sedikit dulu. Gitu. Dan terbiasa di sore hari ya. Iya. Tiba-tiba dari pagi kita sudah makan banyak. Sudah makan banyak. Iya. Gitu. Yang ketiga, makannya sedikit tapi ya mungkin bisa dipersering tapi jumlahnya sedikit, jangan langsung banyak. Kedua, kalau ada siapkan prebiotik, Itu kayak Yakult, yogurt kayak gitu untuk menjaga. Jadi gini kan kalau lebaran cuma sehari 2 hari ya. Tapi kan kalau sehat mah seumur hidup kalau bisa. Gitu ya kan. Jadi jangan sampai keceriaan kita itu rusak karena salah makan lah. Ya kan? Betul. Salah kurang tidur lah, yang gitu-gitunya kita tuh harus mulai mengontrol itu. Sebetulnya lebih ke hal-hal kayak gitu. Dan jam istirahatnya juga harus dipertimbangkan ya, karena kemungkinan hari lebaran itu kita akan banyak kegiatan sana kemari, mengunjungi sahabat, keluarga. Otomatis istirahat kita di malam hari juga cukup itu menurut saya ya. Betul. Kedua, memang benar kata Teh Gali itu bahwa kita sebelum memulai makanan banyak kita awali dengan makan buah-buahan. Makan buah-buahan atau prebiotik yang siap untuk membantu mudah cerna kita. Mudah cerna supaya siap gitu. Untuk siap. Kemudian menunya yang seimbang. Jadi tetap memperhatikan komposisi makanan yang seimbang untuk tubuh. Ya karbohidratnya, ya proteinnya, ya seratnya, gulanya, semuanya jadi tidak berlebihan. Tapi biasanya yang enak-enak itu jadi sumber penyakit ya. Ya kalau terlalu sih ya. Semua juga kalau terlalu mah ya memang begitu. Iya. Kalau saya sih ngebayangnya teh gulai kambing, bebek. Pokoknya serba kolesterol aja. Dan saya yakin bahwa saya tidak akan sakit karena itu berkah. Jangan lupa minum, Jadi hidrasi tubuh. Jadi hidrasi tubuh itu penting karena kalau makan banyak lemak terus minumnya kurang, yaitu yang bikin pegal-pegal. Karena darah mengencerkan karena darah mengental gitu. Betul. Nah, jadi itu sahabat sehat. Hidrasi tubuhnya diperhatikan. Selain itu apalagi kira-kira yang kelupaan? Ini ada satu kebiasaan yang ajaib menurut saya. Di banyak budaya khususnya di Jawa ya. Apa tuh, Jadi ketika kita lebaran yang disiapkan itu setelah habis puasa sebulan adalah makan cabai.
sayur cabai, sayur cabai. Ya. Itu budaya yang saya pertanyakan memang luar biasa sekali. Jadi memang nikmat, namanya kalau jenis makanan itu ase cabai ya. Ase cabai. Itu memang makanan khas Lebaran ya. Iya. Terutama di Sunda dan Jawa itu memang ada namanya ase cabai itu, sayur cabai. Jadi saya sarankan ini menurut kita gitu ya, secara berdasarkan medis. Jadi ketika puasa itu 1 bulan itu akan membuat sensitif ya usus. Iya, usus sensitif. Jadi ketika tiba-tiba Lebaran dikasih makanan yang sifatnya panas, itu akan shock. Jadi kebanyakan memang kenapa banyak sekali yang tiba-tiba masuk ke rumah sakit kena tipes. Tipes, iya. Karena langsung radang, ada peradangan. Jadi selanjutnya itu ya jenis makanannya tolong betul-betul harus dijaga, jangan terlalu pedas. Menunya. Jangan terlalu asam, jangan dalam bentuk soda-sodaan karena itu cukup lumayan berbahaya. Mie instan juga ya, karena itu bikin kembung. Ketiganya ya gorengan. Nah, oke sahabat sehat, demikian tips dan trik sehat di hari Lebaran kami tim dari Harmoni Holistik, tak lupa saya secara pribadi dan Teh Gali, kami sekalian, kameramen dan semua audio kru tidak lupa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Harmoni.